Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,72 triliun dolar atau naik sekitar 0,87%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 37.900-an, Ethereum 2.572, BNB 382, Cardano 1,06, Solana 94 dolar, XRP 0,61, Terra Luna 49 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,14 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan mix, sebagian besar dalam keadaan hijau. Dan walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan ya, ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 2,37% ke 94,50 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama dari CryptoBurb, dia mengatakan, "Chop, this is the main narrative Bitcoin has provided over the last months. This underlying lack of momentum has already caused almost all the leverage retails to evaporate out of the market. The recovery setup is there, but it needs a trigger." Jadi saya pribadi sebenarnya setuju dengan pernyataan si CryptoBurb gitu ya, bahwa 1-2 bulan terakhir itu kita sebenarnya mendapati Bitcoin yang dalam keadaan yang sangat membosankan gitu. Pergerakannya choppy banget, kita merangkak, pergerakannya itu menurun, tapi penurunannya itu nggak impulsif, jadi kita terus merangkak turun gitu ya. Jadi pergerakannya termasuk choppy. Dan sekarang menurutnya CryptoBurb itu sebenarnya kita ada mendapati setup untuk recovery gitu. Nah, kalian jangan salah kaprah gitu ya, bahwa the recovery setup di sini bukan berarti kita langsung akan mendapatkan reversal, langsung akan ke all time high lagi, bahkan menembus all time high. Kebanyakan orang sekarang itu, dan saya pribadi juga mengatakan bahwa kita expect sekarang itu, kita jangan ngomong soal reversal dulu, mungkin itu terlalu jauh gitu ya. Kita ngomongin soal relief rally dulu atau retracement ke atas. Karena dari bulan November hingga sekarang kita belum mendapatkan retracement yang signifikan dari penurunan yang terjadi dari 69.000 hingga kurang lebih ke 33.000. Oke, kita tidak mendapatkan retracement yang signifikan. So, saya juga udah katakan gitu bahwa chart itu tidak bisa bergerak hanya ke satu arah, guys. Akan ada kalanya kita akan mendapatkan retracement dulu, baru kita melanjutkan lagi arah majornya. Dan itu yang kita pengen lihat sekarang. Dan menurut si CryptoBurb, recovery setupnya sudah ada. Setupnya sebenarnya udah ada gitu. Beberapa indikasinya kita sudah dapati. Pertama, mungkin kita mendapati daily chart itu udah dalam keadaan oversold. Kemudian di 4-hour chart, kalian juga udah bisa mendapati bullish divergence. Nah, kalau dari CryptoBurb, dia mengatakan dia menggunakan indikator momentum, dan indikator momentum juga udah di reset gitu, udah fully reset, alias istilahnya ya kita udah sepertinya menunggu waktu saja untuk melihat indikator momentum ini start shifting ke atas lagi. Oke, jadi indikasinya kita udah dapat, cuman yang satu aja yang missing menurut si CryptoBurb, dan saya setuju gitu, yaitu adalah sebuah trigger atau pemicu gitu guys. Dan pemicu yang baik itu menurut saya adalah sebuah berita positif yang besar. Seperti contohnya nih, misalnya kalau dulu di tahun 2021 kan kita mendapati Tesla mengumumkan mereka bisa menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk mobil mereka. Kemudian kita mendapati rally di Bitcoin. Nah, hal-hal semacam itu yang kita missing sekarang. Belum ada triggernya gitu. Setupnya sudah ada, tapi missing triggernya doang. Ya kan? Jadi mudah-mudahan gitu ya, dalam 1-2 minggu ke depan kita ya bisa mendapati sebuah berita positif yang besar yang bisa memicu Bitcoin untuk at least mendapatkan semacam relief rally atau dead cat bounce ke atas lah gitu ya, kalau memang kita akan kembali mendapatkan sell off lanjutan. So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari Plan C. Dia mengatakan, "The last 2 times we had prolonged periods of negative funding rates, it didn't end well for the shorts." Jadi dia memperlihatkan kita funding rates gitu ya. Dan setiap kali apabila kita melihat funding rates itu constantly atau terus-terusan berada dalam keadaan yang negatif, oke? Kalau kita melihat sebuah cluster funding rates dalam keadaan negatif,
itu biasanya nih guys, tidak lama lagi kita akan mendapatkan semacam long squeeze. Oke, saya tidak mengatakan pasti, tapi biasanya gitu ya, kita akan mendapatkan semacam short squeeze. Oke, karena funding rates dalam keadaan negatif berarti orang-orang yang short sekarang itu bersedia membayar premium untuk tetap berada dalam posisi short mereka. Orang-orang yang long sekarang itu malah dibayar secara funding fee. Oke, sedangkan orang-orang yang short, ya tentunya mereka membayar premium gitu ya, untuk bisa tetap short. Yang kemarin udah saya jelaskan juga, berarti sekarang orang-orang itu masih confident banget gitu ya, para trader itu masih confident banget bahwa kita akan kembali mendapati sell off lanjutan, dan mereka kebanyakan masih dalam keadaan short. Nah, menurut si Plancy, 2 kali sebelumnya, kalau kalian perhatikan, kita ada mendapatkan cluster funding rates dalam keadaan negatif, itu setelahnya kita mendapati ada impulsive move. Oke, atau at least ada semacam short squeeze di sini. Di sini juga sama, kita ada mendapatkan cluster funding rates dalam keadaan negatif dan kita mendapatkan short squeeze. Kalau di sini menurut si Plancy itu tidak termasuk karena kita hanya sebentar saja funding rates-nya dalam keadaan negatif tapi tidak dalam bentuk cluster alias kumpulan gitu. Kalau ini kan kumpulan nih. Ini kan juga kumpulan gitu kan. Dan sekarang kita juga mendapatkan kumpulan funding rates dalam keadaan negatif. Tidak untuk mengatakan kita langsung akan reversal dari sini, tapi bisa aja memakan waktu seperti ini. Tapi memang biasanya itu kita akan menghasilkan short squeeze. Kenapa? Karena kalau kita misalnya mendapati terus-menerus penurunan seperti ini, sedangkan udah banyak sekali orang-orang short gitu kan, yang rugi siapa kira-kira guys? Kalau misalnya kita main future, kemudian orang-orang kebanyakan itu short gitu kan, sehingga funding rates itu dalam keadaan negatif, dan harganya terus-menerus turun. Yang rugi adalah bandar gitu. Alias Binance rugi, Bybit rugi. Kira-kira mereka mau nggak gitu rugi? Yang kedua, perlu kalian ketahui, exchange besar seperti Binance itu pegang Bitcoin-nya banyak banget gitu. Jadi sedikit banyak mereka mempunyai alat gitu untuk bisa menggerakkan harga Bitcoin. Jadi kira-kira saja gitu guys. Oke? Jadi itu adalah hal yang kedua yang pengen saya sampaikan. Jadi kita sebenarnya udah mendapatkan banyak sekali indikasi bahwa kita bisa jadi mendapatkan relief rally dari kurang lebih area di sini. Tapi memang kita missing satu aja, triggernya missing. Seperti yang dikatakan oleh CryptoBurp tadi. Menurut kalian nih guys, kira-kira nanti apa yang bisa menjadikan trigger Bitcoin untuk mendapatkan relief rally ke atas? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang berikutnya ini untuk menjawab pertanyaan dari beberapa komentar yang saya temukan di kolom komentar beberapa hari ini soal pertanyaan kok tradingnya bagusnya di exchange mana gitu kan. Saya pengen join, lalu pengen trading juga. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama itu Binance, kalian bisa trading di sana, menurut saya itu bagus. Kemudian kalau Bybit juga boleh. Kalian kalau mau trading di kedua platform tersebut, silakan kalian klik link yang sudah saya sediakan di bawah untuk daftar. Dan itu adalah centralized exchange. Tapi kalau misalnya kalian mintanya yang versi decentralized exchange, itu kalian bisa coba di Apollo X. Nah, kenapa di Apollo X? Pertama, kalau kalian pengguna baru di sini, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah 700 USDT atau kurang lebih 10 jutaan gitu ya. Dan menariknya di sini, Apollo X itu bisa menyediakan yang namanya decentralized exchange, alias kalian bisa menggunakan USDT yang berada di Trust Wallet kalian, di MetaMask kalian untuk trading di sini. Jadi kalian nggak perlu transfer lagi USDT kalian dari Trust Wallet ke Binance, Trust Wallet ke Bybit untuk kemudian bisa trading. Nah di sini kalian tinggal connect langsung ke wallet kalian, kemudian kalian tinggal masukin mau berapa USDT yang kalian masukin ke Apollo X, kemudian kalian bisa trading dari sini. Nah kenapa Apollo X? Karena juga Apollo X ini masih termasuk exchange yang baru. Mereka ini marketingnya lagi gila-gilanya guys. Alias hampir setiap hari itu dikasih uang-uang gratis gitu. Kalau saya pribadi, saya juga udah mencoba trading di sini gitu ya. Dan saya udah mendapatkan total hadiah 756 APX. Satu token APX itu 0,062 dolar gitu ya. Jadi selama kita trading di sini, kalian juga bisa mendapatkan hadiah berupa token APX. Dan token APX ini bisa kalian jadikan juga sebagai alat untuk membayar trading fee-nya. Dan kalau misalnya nih kalian ada staking juga token APX-nya, kalau saya pribadi ada hold sekitar 156.000 APX. Karena kenapa? Apollo X ini di back oleh Binance guys. Backingannya Binance besar gitu. Jadi menurut saya masa depannya cukup cerah gitu ya. Tentunya kalian perlu melakukan riset sendiri. Tapi menurut saya dengan hold tokennya itu saya jadi
untungnya berlipat ganda. Kenapa? Karena token APX ini menurut saya market cap-nya termasuk masih sangat kecil. Jadi kalau kenaikan market cap yang tidak terlalu besar pun itu bisa menghasilkan gain yang lumayan buat saya. Secara capital gain seperti itu. Yang kedua, dengan hold token IPX ini, kalian juga bisa staking APX-nya di sini. Oke, kemudian kalian akan mendapatkan reward dari trading kalian bisa jadi 2 sampai 2,5 kali lipat. Kalau yang biasanya misalnya orang yang nggak staking itu mungkin per berapa trading volumenya mungkin dapat 100 APX. Kalau misalnya kalian ada staking, kalian bisa mendapatkan 2 sampai 2,5 kali lipat dari orang-orang yang tidak staking gitu ya. Jadi rewardnya makin besar kalau misalnya kalian melakukan staking APX. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan saya udah dapat 756 APX di sini. Dan per minggunya mereka itu ngasihnya kurang lebih $80.000 per minggu, alias 1,1 miliar per minggunya. Oke, ini pun termasuk saya tidak terlalu aktif trading di sini, guys. Dan kalau kalian merasa kalian jago tradingnya, kalian juga bisa ikutan event leaderboard. Kalau misalnya kalian PNL-nya atau profit and losses-nya gede, besar, kalian juga akan mendapatkan total hadiah yang besar, totalnya $110.000 atau 140 jutaan, tentunya dibagi gitu ya. Dan ini juga bisa kalian ikuti. Oke, kalau saya pribadi, ya saya jujur saja nggak terlalu fokus trading di sini, cuman saya iseng-iseng nyoba gitu ya. Dan so far so good gitu ya, saya masih punya posisi open di sini, walaupun udah saya close sebagian ya. Masih ada open sekitar 0,3 Bitcoin, masih dalam keadaan profit. Dan kalau misalnya kalian trade historinya di sini ya lumayan lah, so far so good ya. Ini realized profitnya di sini kalau kalian bisa perhatikan. Ya tentunya tidak semua profit ya guys, ada lossnya juga, ya kan? Tapi kebanyakan masih dalam keadaan profit, jadi so far so good ya kelihatannya. Dan jadi saya dapatnya itu lipat ganda gitu profitnya. Profitnya bisa dari trading kita juga bisa profit dari trading rewards, alias selama kita trading di sini kita juga akan dikasih hadiah berupa token APX-nya, kemudian token APX-nya bisa saya staking lagi, kemudian token APX-nya itu sendiri juga masih dalam keadaan yang sangat murah menurut saya. Oke, kalau misalnya kalian perhatikan di sini Apollo X, nah ini market cap-nya masih $26 juta. Oke, ini adalah satu-satunya gitu exchange yang bisa hybrid, bisa centralized exchange, bisa decentralized exchange. Dan kalau misalnya kalian bandingkan dengan DYDX yang juga merupakan decentralized exchange, itu market cap-nya udah $400 juta. Dibandingkan dengan Apollo X yang masih 26. Anggap saja nggak usah muluk-muluk lah gitu ya. Kita nyampe seperempat saja market cap dari DYDX alias $100 juta. Maka saya juga bisa menghasilkan dari token APX saya capital gain sebesar 400%. Jadi itu yang membuat saya hold sebesar 156.000 Apollo token. Dan saya stake, kemudian saya coba trading di platform mereka. Dan so far kelihatan cukup baik gitu ya. So, kalau misalnya kalian pengen ikutan, silakan kalian klik link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah untuk mendaftar di Apollo X. Karena kalau kalian mendaftar dan menggunakan link saya, kalian akan mendapatkan berbagai bonus menarik dan kalian berkesempatan untuk memenangkan 700 USDT atau kurang lebih 10 juta rupiah. Kemudian juga kalau misalnya kalian pengen beli nih token APX-nya, kalian bisa langsung aja ke CoinMarketCap, kemudian kalian cek nih ini adalah smart contract-nya, kalian tinggal copy dan kalian tinggal beli di PancakeSwap itu bisa. Oke, bisa dibeli di PancakeSwap. So, itu aja sih untuk hari ini jawabannya untuk orang-orang yang bertanya soal decentralized exchange dan centralized exchange untuk trading. Oke? Oke, yang terakhir ini adalah exchange net flows dari Willy Woo. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan dalam satu mingguan ini kita melihat terjadi outflow yang lumayan besar. Outflow itu berarti banyak sekali orang-orang yang menarik keluar Bitcoin-nya dari exchange, sedangkan inflow itu berarti memasukkan Bitcoin-nya ke exchange. Nah ini juga bisa menjadi salah satu leading indicator ya guys. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini di crash bulan Mei kemarin, kita melihat inflow itu terjadi besar-besaran. Dan akhirnya kita mendapati massive dump. Di sini kita mendapati ada outflow besar-besaran di sini. Dan kita mendapati ada pump. Di sini kita kembali mendapatkan outflow yang lumayan besar. Oke. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan dari segi data on-chain seperti yang sudah saya sampaikan juga, memang
tidak bisa dipungkiri data on-chain itu masih dalam keadaan yang bullish. Tapi kan pasti ada yang berargumen, tapi kok kali ini keadaan ekonomi makro itu tidak mendukung gitu ya. Ya saya setuju gitu guys. Tetapi kita tidak bisa serta-merta ngelihat ke satu sisi. Harus lihat sisi lainnya juga. Saya setuju kalau misalnya dikatakan keadaan ekonomi makro sekarang ini dalam keadaan yang sangat genting gitu ya. Soal kemarin perang dari Ukraine lah ke Rusia, kemudian keadaan ekonomi US dan lain sebagainya. Tetapi saya tetap keep it objektif gitu ya. Saya tetap melihat data di sebelahnya dan kelihatan memang masih dalam keadaan bullish gitu ya. Dan sekali lagi guys, data-data seperti ini itu bukan untuk menilai pergerakan short term, tetapi untuk lebih ke mid term sampai long term ya. Jadi itu adalah pesan saya untuk kalian. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan sampai sekarang hari ini kita udah sebenarnya break dari area major resistance nih guys. Di sekitaran kotak biru di sini 37 ribuan. Oke, sekarang kita udah berada sedikit di atasnya. Cuma seperti yang disampaikan oleh CryptoBurp tadi, bahwa kita lacking momentum gitu. Momentumnya sebenarnya memang tidak terlalu besar. Alias pergerakan naik di sini itu volumenya tidak terlalu besar guys. Tidak setinggi ketika kita melihat impulsive move di sini. Jadi itu tentunya bukanlah sebuah berita baik gitu ya. Kita mendapati ada pergerakan terus-menerus naik tapi tidak disertai dengan volume. Itu kita tidak mau lihat sebenarnya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu jadi catatan bahwa memang kita sekarang masih masih di weekend. Kemudian kita juga udah menjelang hari libur gitu ya, Imlek. Nah, nggak tahu itu apakah berpengaruh juga dengan volume trading. Oke, tapi yang kita tahu memang volumenya sekarang tidak terlalu tinggi gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ada lihat video semalam, saya juga udah sampaikan gitu ya. Apabila kita mendapati ada retest ke high sebelumnya di sini, kemudian kita consolidate di sini, maka kita berpotensi membentuk apa? Cup and handle di sini ya. Dan kalau misalnya targetnya setelah high di sini, oke, kalau kita mampu break lagi dari high ini, maka next target itu tentunya akan berada di sekitaran 39.500-an sampai 40.000. Di sini adalah area major resistance berikutnya udah saya sampaikan gitu ya. Dan kalau misalnya kita tidak mampu bertahan nih di atas area major support di sini, yang kemarin menjadi resistance harusnya kan sekarang jadi flip jadi support gitu ya. Kita kemudian mendapati koreksi lagi dan kita mampu break nih dari area trendline di sini. Maka kemungkinan besar kita bisa kembali mendapatkan koreksi lagi ke bawah. Oke. Dan kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di kotak biru ini, maka kita bisa kembali revisit lagi ke trendline di sini dan membuat yang saya katakan kemarin dua wave correction seperti ini. Baru dari sini kita kemungkinan akan mendapati rally lagi ke atas. Sekali lagi ada titik invalidasinya guys. Titik invalidasinya di mana? Titik invalidasinya ketika kita sudah breakdown lagi dan masuk lagi di bawah trendline di sini. Maka kalau ini yang terjadi, menurut saya kita cenderung akan lebih ke arah bearish dan kemungkinannya kita bisa akan kembali revisit ke area low sebelumnya atau bahkan bisa menembus low tersebut dan revisit ke sekitaran area major support berikutnya yang harusnya berada di sekitaran area 29.000 sampai 30.000. So per hari ini saya cuma pengen pesan saja karena volume yang masih dalam keadaan yang cukup rendah. Kalau memang kalian pengen trade, guys, usahakan risk managementnya tetap gitu ya. Jangan sampai kalian over leverage, jangan sampai kalian terlalu overconfidence, kemudian tidak memakai stop loss dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Volume masih kecil, kita harus tetap waspada dengan pergerakan berikutnya gitu ya. So itu adalah beberapa hal yang perlu kalian pantau hari ini. Kalau misalnya kita mampu break dari high lagi di sini, maka kita berpotensi untuk kembali revisit ke 40.000. Kemudian scenario 2, kalau misalnya kita mampu breakdown lagi dari trend di sini, maka kita bisa revisit ke area 35.000 di sini lagi. Oke, tapi kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di kedua area tersebut, oke, maka kita kemungkinan akan minimal revisit ke low sebelumnya di sini atau bahkan bisa kembali ke area major support berikutnya yang harusnya berada di kurang lebih area 30.000. Jadi kesimpulannya, selama kita masih mampu bertahan di atas trendline di sini, saya biasnya masih akan sedikit ke arah bullish. Tapi kalau misalnya kita udah breakdown dari sini, kita kemungkinan akan flip ke arah bearish gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini.
Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.